Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada hari ini sudah masuk ke bab 5, yaitu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jika di buku cetak kalian terdapat di halaman 95. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas submateri A, yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Submateri A tersebut terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Dan yang kedua yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Perjuangan oleh kaum muda terpelajar mulai bangkit pada tahun 1908. Perjuangan tersebut melahirkan berbagai bentuk organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo mendorong kemunculan organisasi kepemudaan. Melalui organisasi kepemudaan, kaum muda menggalang persatuan untuk menunjukkan identitas kebangsaan kepada Belanda. Organisasi-organisasi pemuda itulah yang kemudian berperan dalam menggagas Sumpah Pemuda. Organisasi-organisasi pemuda yang menjadi penggerak lahirnya Sumpah Pemuda yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Trikoro Darmo, didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo ini memiliki 3 visi. Yang pertama, sakti, yang berarti kekuasaan dan kecerdasan. Yang kedua, budi, yang berarti bijaksana. Yang ketiga, bakti, yang berarti kasih sayang. Dari visi tersebut kemudian dikembangkan menjadi 3 tujuan Trikoro Darmo. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jong Java. Jadi Trikoro Darmo ini nama lainnya adalah Jong Java. Yang kedua, Jong Sumatranenbon. Jong Sumatranenbon didirikan di Jakarta pada tahun 1917. Jong Sumatranenbon melahirkan tokoh-tokoh besar, yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahadur Johan. Organisasi selanjutnya yang ketiga yaitu Jong Ambon. Tujuan Jong Ambon adalah menggalang persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda-pemudi yang berasal dari Ambon atau Maluku. Selanjutnya yang keempat yaitu Jong Batak, berdiri pada tahun 1925. Yang tadi Jong Ambon, salah satu tokohnya yaitu Johannes Leimena. Yang keempat, Jong Batak atau Jong Bataks, berdiri pada tahun 1925, yaitu perkumpulan pemuda yang berasal dari Batak atau Tapanuli. Salah satu tokoh terkenalnya yaitu Amir Syarifuddin. Organisasi kepemudaan yang kelima
yaitu Jong Minahasa, Jong Celebes. Ini kenapa Jong Minahasa dan Jong Celebes dijadikan menjadi satu? Karena sama-sama pemuda-pemudi yang berasal dari Sulawesi. Pada tahun 1918 sampai 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Tujuannya yaitu untuk mempererat persatuan di kalangan pemuda yang dari Sulawesi. Tokohnya yaitu Sam Ratulangi, Arnold Monatutu, dan lain sebagainya. Organisasi kepemudaan selanjutnya yaitu yang keenam, Jong Islaminten-Bon, berdiri pada tahun 1925. Yang ketujuh, Sekar Rukun, yaitu organisasi pemuda-pemudi Sunda, berdiri pada tahun 26 Oktober 1919. Yang kedelapan yaitu PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, didirikan pada tahun 1926 oleh Raden Tumenggung Jaksodipuro. Dan yang kesembilan yaitu Organisasi Pemuda Kaum Betawi atau Jong Betawi, didirikan pada tahun 1927, diketuai oleh Muhammad Tabrani. Semua organisasi kepemudaan pada masa itu menjadi motor penggerak lahirnya Sumpah Pemuda. Kemudian terdapat 2 kongres dalam melahirkan Sumpah Pemuda. Yang pertama, kongres pertama dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Yogyakarta, diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres Pemuda pertama berhasil menimbulkan kesadaran perlunya persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kemudian Kongres Pemuda II dilaksanakan pada 28 Oktober 1928. Dilaksanakan dalam 3 sesi di tempat yang berbeda oleh penggagasnya PPPI. Kongres Pemuda II dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatranenbon, Jong Islaminten-Bon, dan Jong Ambon. Kongres Pemuda II terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama atau rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolik atau KJB pada tanggal 27 Oktober 1928. Pada kongres ini, Ketua PPPI, Sugondo, berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian dari Muhammad Yamin yang menurutnya ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Sesi kedua atau rapat kedua ini berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928. Yang dibahas yaitu masalah pendidikan. Dan sesi ketiga atau rapat ketiga atau penutup dilaksanakan di Gedung Indonesia di Jalan Kramat Raya 106. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Perlu kalian ingat dan perlu kalian ketahui bahwa peringatan Sumpah Pemuda itu bertepatan dengan tanggal Kongres Pemuda II. Tepatnya pada Kongres Pemuda II di rapat kedua yaitu 28 Oktober. Jadi kalau kalian setiap tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Adapun struktur panitia Kongres Pemuda sebagai berikut. Ketua Sugondo Joyopuspito, perwakilan dari PPPI, Wakil Ketua RM Jokomar Said dari Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin dari Jong Sumatranenbon, Bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batak, Bantu 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian baca di video ini.
Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo selaku ketua dalam Kongres Pemuda dan kemudian dijelaskan secara lebar oleh Muhammad Yamin. Dan dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut, untuk pertama kalinya diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh W.R. Supratman atau W.G. Rudolf Supratman dan menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Berikut ini saya sampaikan isi dari Sumpah Pemuda hasil dari Kongres Pemuda II. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian bagian kedua dalam materi A ini yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda menggerakkan para pemuda untuk bersatu meraih kemerdekaan. Munculnya Sumpah Pemuda ibarat membuka jejak baru perjuangan bangsa Indonesia. Sebelum munculnya Sumpah Pemuda, kita tahu bahwa para pemuda berjuang secara lokal kedaerahan. Akan tetapi, pasca Sumpah Pemuda, perjuangan para pemuda bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal atau kedaerahan tidak membuahkan hasil. Mereka juga sadar melalui persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan akan mudah diraih. Selanjutnya, puncak semangat Sumpah Pemuda terjadi pada 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan golongan menjadi satu bangsa yang merdeka dan bersatu. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam makna-makna berikut ini. Yang pertama, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Maknanya yaitu mengakui satu tanah air, yaitu wilayah Indonesia. Dan juga pemuda Indonesia bersatu dan berjuang sampai darah penghabisan untuk kemerdekaan tanah air. Yang kedua, berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Makna dan artinya yaitu bahwa bangsa Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam, sehingga pemuda-pemudi mengakui persatuan sebagai bangsa Indonesia yang dapat meraih cita-cita bersama. Dan yang ketiga yaitu berbahasa satu bahasa Indonesia. Mengandung makna bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman bangsa dari berbagai suku dan budaya di daerah Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatu yang dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan bahasa tersebut. Demikianlah yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami dengan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.